Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi bersama Rizal Fauzi. Ini dia Coros Pace 4 dan ini dia Garmin Forerunner 70. Mau kita versuskan benchmarking, kualitas GPS, heart rate monitoring, pacing dan lainnya. Kalau kita bicara fitur ya, sebenarnya lebih all rounder di sini nih. Coros Pace 4 untuk harga 4 juta lebih. Sedangkan ini lebih berfokus ke olahraga road run saja. Meskipun untuk mode olahraganya ada banyak juga sih. Untuk perbedaan fitur saya bakal bahas secara garis besar aja ya. Coros unggul untuk daya tahan baterai. Diklaim bisa sampai 19 hari, sedangkan Garmin 13 hari. Kemudian untuk olahraga basah-basahan open water swim udah bisa. Garmin Forerunner juga udah anti air tapi belum ada mode open water swim. Olahraga triathlon, barometer, altimeter dan juga kompas lebih baik ambil Coros aja daripada Forerunner 70. Begitu juga dengan musik offline. Coros Pace 4 sudah mendukung. Tapi keunggulan Garmin di sini dengan Garmin Coach-nya yang lebih adaptif dan juga training readiness harian. Dan tentu soal ekosistem aplikasi, Garmin jauh lebih unggul. Jadi tinggal disesuaikan aja dengan kebutuhan sih. Kalau kalian lebih seringnya road run doang, Forerunner 70 ini cocok. Apalagi fitur Garmin Coach yang adaptif itu cakep banget. Tapi kalau kalian sering trail run, ya meskipun ini belum ada peta offline, tapi dual band GPS-nya lebih bikin tenang daripada single band. Tapi gimana hasil pengetesan saya dual band versus single band ini? Saya kasih bocoran dikit, ternyata single band Coros untuk penggunaan road run cakep banget. Oke, langsung aja kita mulai dari lock posisi awal seperti biasa. 1, 2, 3. Coros sudah lock. Kemudian gak lama disusul oleh Garmin. Percobaan kedua. Garmin langsung idle bro. Baru disusul oleh Coros. Benerkah idle? Sekali lagi ya. Karena langsung ngelock gitu. Oke, masuk. Lari 1, 2, 3. Bener bro. Garmin idle. Langsung ngelock. Untuk simulasi di kondisi sulit ya. Ini ada di antara dua rumah yang atapnya memang tinggi dan lumayan menutup langit ya. Ini baru bakal kerasa perbedaan single band dan juga dual band. Oke. Nah, Coros sudah lock nih, Garmin tertinggal. Lama kan? Tapi bisa juga sih, cakep. Jadi sekali lagi untuk kebutuhan trail run ya, dual band itu memang selalu lebih menenangkan daripada single band. Oke, ini dia hasil benchmarking Coros Pace 4 dan juga Garmin Forerunner 70. Coros mencatat 5,10 km, sedangkan Garmin 5,08 km. Mana yang lebih mendekati akurat ya hasil penghitungan GPS-nya? Seperti biasa kita bandingkan dengan jarak aktual yang saya hitung manual menggunakan Google Earth. Ini dia dari Google Earth ya, sampai titik sini ya, ini titiknya. Titik di Alfamart. Nah, jarak kepake Google Earth itu 5,075. Jadi yang lebih mendekati akurat ya kalau based on Google Earth ini ya tentu adalah Garmin Forerunner 70 5,08. Di sini 5,075. Sedangkan Coros 5,10. Lumayan beda ya. Nah, bakal tambah yakin lagi kalau GPS Garmin itu lebih baik untuk akurasinya pas lihat hasil tracking. Di sini kelihatan ya ada power lumayan cukup beda nih
Coros lebih banyak ya penggunaan power saat lari tadi, sedangkan Garmin agak sedikit lebih rendah di bawah. Tapi karena ini saya nggak punya pembanding, saya nggak bisa bicara banyak ya. Jadi langsung aja ke hasil trackingnya. Coros Space 4 menggunakan warna oranye, sedangkan Garmin Forerunner 70 menggunakan warna biru. Kita mulai dari titik start, zoom in. Di sini Garmin sedikit lebih akurat daripada Coros ya, sama-sama melenceng ke samping. Kemudian yang bikin kaget itu, nah di titik ini kita zoom in lagi. Nah titik ini tuh saya sedikit belok ke kanan karena ada temen yang baru beres lari, jadi balik dari arah sana ya. Jadi mau salam dulu dan terbaca dengan baik nih di Garmin Forerunner 70. Sedangkan Coros ya lurus-lurus saja. Dan seperti yang saya sampaikan di video review ya, meskipun single band Garmin Forerunner 70 ini hasilnya smooth dan akurasinya, presisinya bagus. Lihat di track ini Garmin sesuai ya, dari sebelah kiri terus baru belok di sini, sedangkan Coros udah mulai belok ke kanan di sini. Padahal ya saya nggak belok atau nggak pindah ya ke jalur kanan sama sekali. Kemudian kita lanjutkan di sini, nggak ada yang aneh sih, keduanya bagus aja ya. Kita langsung ke track yang banyak pepohonan. Meskipun Garmin masih single band tapi nggak kelihatan struggle, tetap bagus di sini. Oke, kita lanjut. Di sini Coros kelihatan ke kanan lagi ya, terlalu ke kanan sampai pindah gitu. Kemudian di titik ini nih, ini juga sama. Ternyata sepresisi itu gitu Garmin. Betul ya Garmin. Nah di titik ini sama dengan awal tadi. Kalau tadi kan saya pindah sedikit ke kanan, ini lebih ke kiri karena menghindari angkot yang sedang ngetem. Lumayan masuk ya sedikit ke bagian halaman Alfamart. Dan ya Coros di sini belokannya biasa ya, sedangkan Garmin memang sepresisi itu. Oke, kita lanjut. Ada penyimpangan lagi di sini ya. Coros terlalu ke tengah, sedangkan Garmin stabil. Ini juga sama menghindari angkot, tapi Coros dan juga Garmin sama ya. Sama-sama belok ke baca. Cuman ya dari awal sini udah keluar dari jalur ya, terlalu ke tengah jalan, sedangkan Garmin stabil banget. Sisanya sih sama-sama aja ya. Stabil. Oke, langsung aja kayaknya ya ke titik finish. Nah, titik finish juga lebih baik Garmin ya daripada Coros dengan dual bandnya. Yap, ini dia titik finish. Kita zoom in lagi. Yang sesuai dengan titik finish adalah Garmin ya. Saya berhenti di sini, benar-benar di depan gedung Alfamartnya. Sedangkan Coros kenapa di sebelah sini sudah berhenti? Padahal saya menghentikan smartwatch keduanya di sini. Sekali lagi soal presisi ya. Soal presisi di tempat terbuka kayak gini, bukan di gunung gitu ya, yang banyak banget pepohonan lebat. Single band dari Garmin ini cakep banget, bahkan bisa lebih baik daripada dual band. Saya bilang kayak gini karena di pengetesan pertama sepresisi itu, pengetesan kedua kali ini dengan Coros masih presisi. Jadi soal kestabilannya udah teruji lah ya. Itu untuk kualitas GPS. Gimana dengan pacing ya? Sebelum ke heart rate kita bahas dulu pacingnya. Untuk pacing di sini Coros menggunakan warna biru dan Forerunner 70 menggunakan warna oranye. Secara keseluruhan kelihatan stabil ya, dua-duanya nggak ada lompat-lompat yang berarti gitu ya. Sekarang kita lihat dulu untuk titik awal atau delay di awal. Keduanya sama-sama ada delay cuma 8 detik aja ya. Baik itu Coros ataupun Garmin. Sama baru keluar pace-nya itu di detik ke-8. Which is ini gak terlalu parah sampai puluhan detik atau bahkan 1 menit gitu ya. Jadi pace-nya di detik ke-8 udah sama-sama ngebaca. Cuman di sini kelihatan beda banget ya bacaannya. Lebih akurat di Garmin karena saya udah jalan nih. Udah masuk detik 8. Ya udah jalan biasa. Pace-nya kebaca kalau di Garmin kan 10 menit ya. Sedangkan di Coros 23 menit. Kemudian ada perbedaan cukup gede baca pace di titik ini. Kemudian di sini dan di sini. Ini tuh menghindari mobil sebentar ya. Coros baca di
langsung nurunin gitu ya pace-nya ke berapa nih? 10 menit ya, 10 menit, sedangkan Forerunner masih di 7 menit. Dan terakhir ada perbedaan kerasa juga di titik ini. Kemudian untuk cadence, di sini Coros menggunakan warna biru dan Forerunner 70 menggunakan warna oranye. Cadence di sini ada sampai kayak gini ya. 1, 2, 3, 4. Ini berbanding berbalik dengan bacaan pace ya. Tadi tuh Garmin lumayan gak terlalu ke trigger kalau ada berhenti sedikit gitu ya. Sedangkan di cadence-nya justru dia yang baca sampai ke bawah. Kayak gak ada langkah sama sekali gitu. Sedangkan Coros di sini stabil, gak terlalu parah untuk membaca cadence-nya. Di bacaan pace itu turun banget, tapi bacaan cadence masih lumayan tinggi. But overall keduanya bacaan cadence-nya bagus. Kalau altitude kayaknya gak perlu dibandingkan karena Forerunner 70 ya gak ada hardware-nya. Ini tuh hasil software ya, data yang dikasih oleh aplikasi Garmin Connect. Untuk heart rate monitoring mana nih yang lebih stabil? Seperti biasa ya, sebagai pembanding chest strap yaitu Helio yang saya pasang di pergelangan. Kita lihat data keseluruhannya dulu. Di sini sama semuanya persis ya, 151 Helio, Forerunner 151, Coros Pace 4 juga 151. Maksimumnya juga sama semuanya 178 BPM. Meledak nih heart rate nih. Oke, ini dia kurvanya. Helio menggunakan warna merah, Forerunner menggunakan warna ungu, dan Coros Pace 4 warna oranye. Secara keseluruhan keduanya bisa mengimbangi Helio ya. Tapi margin error yang paling kerasa di titik ini. Yang lain turun ya, yaitu Helio dan juga Coros, sedangkan Forerunner 70 malah naik ya dari rentan waktu ini nih. Nah, cukup kerasa di sini ya. Perbedaannya bisa dilihat untuk Helio strap rata-ratanya 152 BPM nih, minimal ini. Average-nya 157 BPM, 160 dan 158. Jadi kerasa beda nih di titik ini ya. Lihat, Coros ngikutin Helio strap, sedangkan Garmin Forerunner beda sendiri di titik ini doang sih. Sisanya semuanya sama, bisa mengimbangi Helio strap. Makanya di sini maksimal beda sendiri nih, paling tinggi yaitu Forerunner 70 di 163 BPM. Sedangkan Coros dan juga Helio strap sama di 160 BPM. Jadi untuk heart rate monitoring menurut saya, hasil pengetesan saya ya, margin of error di sini lebih gede di Forerunner 70 daripada Coros Pace 4. Oke, itu dia guys hasil benchmarking Coros Pace 4 dan juga Garmin Forerunner 70. Dual band versus single band. Itu sih yang paling kerasa bikin kaget gitu ya dari Garmin Forerunner 70. Meskipun doi masih single band, tapi ternyata soal akurasi, kestabilan, presisi itu cakep banget bisa mengalahkan dual band. 2 kali percobaan hasilnya selalu stabil, gak banyak error ini GPS-nya, cakep ya. Tapi soal keseluruhan fitur ya, yang all rounder ya jelas ya Coros Pace 4. Thank you bagi teman-teman yang udah nyimak video ini sampai selesai. Kalau kalian punya pendapat berbeda atau pernah melakukan pengetesan juga nih single band Garmin dan juga dual band dari brand lain, boleh tulis di kolom komentar pengalamannya seperti apa. Dan Rizal Fauzi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.